Dan pada malam hari ini kita telah kehadiran sejumlah narasumber, ada Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, Kepala BPI Danantara, Rosan Roslani. Selamat malam Pak Rosan. Selamat malam. Serta hadir Derajat Wibowo, ekonom senior. Selamat malam Mas Derajat. Dan nanti pada malam hari ini juga akan hadir dua Menko, yakni adalah Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Ya, dan malam hari ini kita juga sudah hadir bersama kami malam hari ini Mas Fahrul Fulvian, Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dan tentunya Pak Sani Iskandar, selamat malam, Wakil Ketua Umum Apindo, apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Dan malam hari ini kita juga sudah hadir bersama kami di Roundtable. Sudah ada CEO Think Policy, Mbak Andita Firseli Utami. Hadir juga jurnalis Kompas TV, Dia Mega Anjaya. Dan selamat malam kami mengucapkan kepada Direktur Kebijakan Publik Selios, Mas Media Wahyudi Askar. Selamat malam. Iya. Pertanyaan pertama kami langsung tertuju kepada Pak Rosan. Pak Rosan, tadi siang dalam sidang kabinet 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ini Presiden Prabowo memamerkan tingkat pertumbuhan kita yang masih tinggi di angka 5% di antara negara G20. Pertanyaannya adalah seberapa besar optimisme Pak Rosan angka pertumbuhan kita ini dapat semakin terus naik ke depannya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya ada seniornya nih, senior saya nih. Tapi kita biar kita pemahamannya sama dulu ya. Oke. Pertumbuhan perekonomian itu asal dari mana aja sih, ya kan? Paling besar adalah dari domestic consumption, ya, konsumsi dalam negeri. Itu kurang lebih 53-54%. Kemudian yang kedua tuh dari investasi. Kurang lebih itu 28-29%. Habis itu government spending atau belanja pemerintah ya kurang lebih sekarang 6-7%. Kemudian net export kita kurang lebih 2% gitu ya. Nah, kalau kita lihat kebetulan saya Menteri Investasi dan merangkap Kepala Danantara. Jadi porsi saya melihat ini kalau dari segi investasi ya. Nah, kalau dari segi investasi, sekarang kalau lihat dari semua komponen itu yang memungkinkan untuk meningkat adalah investasi. Jadi growth-nya kita ini emang di-drive sama investasi. Nah, kalau saya lihat sekarang angka-angka investasi memang untuk mencapai perjuangan yang dari 5% ini bahkan 8% di 2029, dari segi investasi itu sudah diberikan tuh angkanya oleh Bappenas. Bappenas memberikan angkanya, oke, kalau untuk pertumbuhan 8% itu dibutuhkan kurang lebih dari tahun 2025 sampai 2029 dibutuhkan kurang lebih 13.000 triliun investasi selama 5 tahun. Dibandingkan misalnya 10 tahun sebelumnya itu dari 2014 sampai 2024 itu investasi yang masuk 9.100 triliun. Jadi memang dalam 5 tahun ke depan ini pertumbuhan investasi itu dibutuhkan kenaikannya cukup signifikan. Pertanyaannya adalah achievable nggak? Oke. Ya kan? Nah, tapi kalau kita lihat dari realisasi investasi yang sudah masuk ke Indonesia pada tahun 2014, kemudian 2015 ini kebetulan kami pun dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini baru rilis angka dari Jakarta dari Januari sampai September realisasi investasi. Dari target realisasi investasi yang dicanangkan oleh Bappenas kurang lebih 1.905 triliun, itu alhamdulillah sudah align pada kuartal ketiga ini, yang dimana kurang lebih kita sudah mencapai 1.434 triliun. Jadi kurang lebih 75,2%. Sehingga itu kalau dari segi investasi kita bisa menunjang pertumbuhan investasi ini, pertumbuhan ekonomi growth ini sampai nanti mencapainya sesuai dengan target 8% di tahun 2029. Oke, nah tadi Pak Rosan dalam sidang gitu, Pak Prabowo tidak hanya berbicara soal tingkat pertumbuhan kita yang tinggi dibandingkan negara-negara G20, tapi tadi Pak Prabowo juga menyatakan bahwa inflasi kita juga di bawah 2%. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari Pak Presiden sebelumnya, Pak Jokowi. Kita lihat dulu ya informasinya seperti apa.
kita punya teknik-teknik memantau dan mengendalikan inflasi, saya kira yang kurang diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi dunia. Dan ini saya harus katakan salah satu teknik mengendalikan inflasi yang dirintis oleh pendahulu saya, Presiden Joko Widodo. Harus kita akui, mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota, sehingga beliau dengan teliti bisa menemukan bagaimana memantau dan mengendalikan inflasi. Ini jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Jadi Pak Rosan, sebenarnya poin-poin apa saja yang kemudian menjadi highlight dan kemudian dikerjakan betul oleh Pak Prabowo sebelumnya oleh Pak Jokowi. Pak Rosan kan juga sebelumnya adalah pembantu Presiden Pak Jokowi juga. Apa hal yang highlight yang paling penting di sini? Ya memang saya sempat 2 bulan lah sebagai Menteri Investasi. Tetapi memang kalau dilihat memang yang dilakukan ini memang dipantau seluruh sampai bukan hanya di level pusat saja, tapi provinsi, kabupaten, kota, dan semuanya memantau dan melihat apa yang menyebabkan inflasi ini meningkat. Jadi peningkatannya bukan peningkatannya, jadi lebih gerak cepat untuk menganalisa, mengevaluasi, dan saat bersamaan juga mengantisipasi bagaimana inflasi ini tetap terjaga dengan baik di seluruh daerah di Indonesia. Intinya seperti itu sih. Gerak cepat dan evaluasi ya, Cynthia. Oke, tapi kita mau coba nih lihat dari analisanya. Nah, kalau dari Pak Derajat sendiri, kan kita sedang populer nih Sumitronomics, yang dahulu kala sempat dipopulerkan, sekarang mulai populer lagi. Kalau dilihat dari angka 5,12% ini, apakah ini sejalan memang dengan salah satu pilar dari Sumitronomics ini, pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Analisa Anda seperti apa? Ya, memang targetnya ke sana ya. Sumitronomics itu kan lebih banyak Keynesian sebenarnya ya. Keynesian kalau kita di Indonesia nyebutnya. Dan kita mungkin banyak terpaku dengan angka-angka makro, tapi yang sering kita abaikan adalah di sisi mikro. Jadi pemerintahan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran ya, Mas Gibran dulu kami memanggilnya. Sekarang juga masih Mas kok. Itu banyak melakukan hal-hal di tingkat grassroots. Ya, yang sudah banyak dibahas tentu MBG ya. Tapi yang belum banyak diketahui misalkan adalah penyaluran pupuk bersubsidi. Mungkin teman-teman di sini belum mengetahui dulu penyaluran pupuk bersubsidi itu ada 145 peraturan termasuk peraturan menteri. Dan itu lamanya minta ampun, bagi penyalur untuk bisa dapat penyairan itu lamanya minta ampun ya. Bahkan harus ada foto, KTP segala macam. Sekarang lebih cepat. Petani sudah nanam, pupuknya belum datang. Itu dipotong oleh pemerintahan Pak Prabowo ya, melalui Menko Pangan tentunya, dan juga para menteri yang lain dipotong menjadi 1. Bayangkan 145 peraturan dipotong hanya 1. Itu jadi lancar. Makanya kalau ada yang mempertanyakan kok bisa produksi beras sedemikian tinggi, ya salah satunya karena pupuknya lancar. Oke, itu salah satu indikasinya menurut Anda ya. Kemudian yang kedua, yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat, kebetulan saya ditugaskan oleh Pak Menteri ya, Mas Rosan, ada di salah satu BUMN yang bergerak untuk pembiayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan ada 15, juta nasabah perempuan prasejahtera di bawah kemiskinan yang bank nggak akan melirik. Itu diberi pembiayaan, diberi kredit melalui PNM ya. Ini memang kelanjutan dari program zamannya Pak Jokowi ya. Jadi di tingkat grassroots beberapa menteri sudah melihat sendiri bagaimana ibu-ibu, mak-mak yang sebelumnya prasejahtera, ada yang dengan kredit 2 juta Pak Rosan, kemudian jadi 4 juta. Itu beli penggorengan, dari semula jualan gorengan sekarang jadi punya 3 gerai ayam geprek. Anaknya bisa lulus. Tapi kita lihat dulu catatan di lapangannya seperti apa. Itu jadi ya banyak hal-hal kecil yang real itu yang saya berharap nanti BPS bisa menangkap pertumbuhan yang ada di grassroots. Mbak Afu, ada catatan di lapangannya seperti apa? Benar tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Rosan dan juga Pak Derajat?
Baik, terima kasih banyak. Selamat malam Pak Rosan. Mungkin mengomentari sedikit terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini ya, angka 5% gitu. Karena ketika kita bahas sebuah angka indikator, tentu tadi yang kita sedang ukur itu apanya gitu. Jadi tadi disampaikan bahwa biasanya indikator pertumbuhan ekonomi ini kan mengukur di tingkat output ya. Jadi belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi dan sebagainya yang bisa jadi tidak mengcapture apakah pertumbuhan tersebut benar-benar dinikmati oleh berbagai lapisan kelas. Jadi itu pertanyaannya, apakah ini tumbuhnya terkonsentrasi di satu level saja, tapi sebenarnya di kelas pekerja, kelas yang lebih rentan dan sebagainya, sebenarnya kita rasakan secara real kondisi ini nggak usah pakai angka indikator, kita cukup merasakan orang kehilangan pekerjaan, sulit mencari pekerjaan, dan seterusnya. Jadi mungkin mungkin yang bisa dipertimbangkan oleh administrasi adalah juga bukan saja mengukur output mengukur indikator ekonomi di level output, tapi outcome dalam arti kualitas dari pertumbuhannya itu seperti apa, dinikmati oleh siapa saja dan seterusnya. Apakah ini artinya maksudnya Mbak Afu adalah belum sampai terasa sekali di masyarakat? Bisa jadi masih ada gap tersebut ya, bagaimana itu bisa terterjemahkan ke dalam penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan formal gitu ya. Jadi benar angka pengangguran terbuka kita mungkin relatif rendah, tapi kita balik lagi semua indikator itu kan kembali ke apa yang kita hitung dan tidak kita hitung begitu ya. Apakah sebenarnya penyerapan pekerjaan saat ini masih bergantung pada gig ekonomi, bergantung pada yang informal dan tidak terlindungi dan dengan upah dan kondisi kerja perlindungan sosial yang juga terbatas misalnya gitu. Jadi kita mungkin Pak Rosan juga perlu memperkenalkan indikator-indikator yang lebih lengkap. Oh, indikatornya katanya minta diperkenalkan lebih lengkap lagi supaya dapat terasa, dan nampaknya sejauh ini belum terasa banget Pak Rosan sampai di lapisan masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Afu atas tadi responsnya. Ya memang tadi kan waktunya kan cuma sedikit nih. Tadi kalau saya bisa lebih jabarin lebih panjang lagi bahwa itu memang kan kita bicara tadi indikator-indikator terlebih dahulu. Ya memang yang keduanya adalah tadi saya mau sambung, memang kita ingin tentunya adalah pertumbuhan yang berkualitas dengan investasi yang masuk lebih tinggi. Tentunya kedua adalah penciptaan lapangan pekerjaan, larinya otomatis ke situ. Dan tentunya kita inginkan adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Memang kalau kita lihat, kalau berdasarkan data statistik, kalau kita lihat di BKPM, di Kementerian Investasi, memang kalau dulu 10 tahun yang lalu investasi 1 triliun itu bisa menghasilkan tenaga kerja kurang lebih 2.640-an orang. Sekarang per 1 triliun itu hanya 1.300 lebih. Jadi emang lebih ke padat modal kelihatannya. Nah, tapi di Kementerian Investasi, kita memang investasi yang besar maupun yang kita lihat di hilirisasi contohnya, mungkin saya lompat ya sedikit ya. Memang kalau kita bicara hilirisasi, mungkin melihatnya kebanyakan hilirisasi bidang minerals, yang dimana memang di situ padat modal. Tetapi ada juga investasi, saya contohkan hilirisasi di bidang kelapa yang investasinya sudah masuk ke kita, sedang tahap konstruksi, itu nilainya hanya $100 juta saya contoh ini, $100 juta. Tapi dari segi penciptaan lapangan pekerjaannya, itu di tahap pertama saja akan menyerap 5.000 orang. Ya. Itu sudah berjalan Pak? Sudah beli tanah, sedang konstruksi sekarang, gitu ya. Nah, hanya $100 juta, tetapi penciptaan lapangan pekerjaannya pada saat ini jadi itu bisa mencapai 10.000 orang. Nah, tentunya kalau kita bicara yang ingin yang berkualitas, memang ini kalau saya bisa menguasai ini sampai 1,5 jam nih kalau bicara terus ya. Kalau gitu gimana singkatnya? Singkatnya gini. Kita setuju bahwa kita mesti punya pertumbuhan perekonomian, itu pertama. Kedua, kita setuju kita ingin punya pertumbuhan yang berkualitas. Berkualitas itu apa sih? Bagi kami, pertumbuhan ekonomi itu adalah harusnya berkesinambungan dan berkelanjutan. Dan yang kedua, pertumbuhan ini akan berlanjutan dan berkesinambungan kalau manusia ikut tumbuh. Jadi SDM atau human capitalnya juga harus tumbuh bersama-sama. Nah, kalau kita bicara soal manusianya, kita lihat catatan dari Apindo ya. Di lapangannya, dari sisi pengusahanya seperti apa? Dari real yang terjadi di lapangan, dari investasi masuk seperti apa? Ya, jadi memang boleh jujur loh di sini, Pak. Boleh jujur ya. Ya, jadi sebetulnya yang kita harapkan supaya terus mendongkrak ya pertumbuhan ekonomi kita ini, khususnya dari sektor industri manufaktur. Dan saya rasa kita banyak dari para pengembang ya, termasuk dari swasta yang lebih dominan
untuk membangun kawasan-kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, sebetulnya ini bisa dimanfaatkan. Jadi karena kenapa kita percaya bahwa industri manufaktur yang sekarang masih kurang lebih sekitar 20%, itu mungkin bisa terus ditingkatkan sampai 30%. Karena memang sektor industri manufaktur ini yang menurut kami yang paling bisa menggerakkan seluruh sektor perekonomian. Ya. Baik dari segi peningkatan nilai sumber daya alamnya, dan apalagi kita kaya di situ. Kemudian di dalam proses pengolahan itu berbagai sektor ekonomi yang terkait itu terlibat. Kemudian dari segi rantai pasok ya, transportasi, logistik, dan yang paling penting itu adalah penyerapan tenaga kerja. Apalagi kalau ini berkaitan dengan labor intensive industry. Tadi Pak Rosan sudah menyampaikan memang dari segi penyerapan tenaga kerja dikaitkan dengan nilai investasi memang agak menurun. Oke. Ya, cukup menurun menurut saya tadi setengahnya. Ini yang sebetulnya yang kita khawatirkan karena memang industri-industri yang masuk pada saat ini di kawasan-kawasan industri itu sebagian besar adalah data center. Kalaupun yang terkait dengan industri manufaktur, tapi memang semuanya sudah serba canggih lah. Digitalisasinya itu sangat terasa sekali sehingga penyerapan itu kurang. Ini yang sebetulnya menjadi perhatian kami. Bagaimana industri Ini maksudnya padat karya ya? Kenapa? Padat karya ya? Padat karya khususnya, padat karya. Karena terus terang aja dari sisi padat karya ini kompetisinya itu sangat rentan sekali. Dalam arti apa yang diproduksi di Indonesia itu sangat mungkin sekali diproduksi juga di Myanmar, di Burma, di Laos, di Bangladesh. Jadi ini ambil contoh industri-industri gitu ya? garmen, tekstil, alas kaki dan sebagainya. Oke, Mas Media, kalau dari catatan Selios seperti apa sih Mas Media? Benar tidak apa yang tercatat di pemerintah 5,12% pertumbuhan ekonomi ini tercatat juga di lapangan berdasarkan Selios? Pertama kalau boleh menitipkan pesan, mungkin Pak Rosa dan Pak Derajat bisa sampaikan ke Pak Prabowo, anggapan bahwa kita lebih tinggi daripada negara G20 untuk pertumbuhan ekonomi itu misleading. Nggak bisa Indonesia dibandingkan dengan negara G20 dalam hal pertumbuhan ekonomi. Kenapa Mas Media? Karena mereka sudah melewati fase pertumbuhan seperti Indonesia. Mereka sudah di level titik kematangan produktivitas sehingga pertumbuhan ekonominya hanya 2-3%. Kalau mau fair, bandingkan dengan Vietnam. Vietnam itu di atas 6%. Filipina 5,9%, Kamboja 5,6%. Jadi saya kira lihat RPJMN kita masih jauh di bawah target begitu ya. Jadi saya kira ada banyak PR ke depan dan terkait pertumbuhan ekonomi saya sepakat tadi Mbak Afu sampaikan. Pertumbuhan ekonomi itu nggak bicara apapun terkait korupsi, ketimpangan ekonomi, termasuk juga akses terhadap layanan publik. Mungkin nggak negara pertumbuhan ekonomi tinggi, layanan publiknya buruk? Mungkin sekali. Itu kenapa saya lihat sekarang pertumbuhan ekonomi itu tidak sampai di meja masyarakat. Beras masih mahal sekarang. Meskipun swasembada pangan, ketimpangan makin parah. Tanah dimiliki 40% dari tanah-tanah bersertifikat hanya dimiliki oleh 60 keluarga di Indonesia. Artinya bicara soal Anda juga investasi ya, satu lagi mungkin soal investasi. Memang investasi kita naik cukup signifikan. Tapi kita perlu bicara soal eksploitasi dari buruh kita. Upah murah. Yang hari ini kita tahu banyak pekerja yang sulit sekali karena outsourcing. Gitu. Gimana Pak Rosan, kalau dari catatan Selios tidak bisa dibandingkan karena tidak apple to apple, seperti itu ya, secara singkatnya ya? Oke, memang kalau kita bicarakan tadi, kita mesti lihat juga bahwa Indonesia ini kan memang bagian dari G20. Kita bicara dalam konteks G20 nih, kita bukan bicara dalam konteks misalnya bandingkan dengan negara ASEAN, mungkin itu beda, atau kita bandingkan negara-negara emerging market beda. Kita bicara dalam konteks G20 yang dimana kita sekarang nomor 16 terbesar di dunia, 16 atau 17 terbesar di dunia dari segi ekonominya, yang dimana ditargetkan dan disampaikan bukan oleh kita, tetapi juga oleh para investment banking dan yang lain-lainnya dari luar bahwa pada tahun 2045 kita bisa menjadi negara nomor 6 atau 7 terbesar di dunia. Tapi PR masih banyak, iya betul, PR banyak. Dan bagaimana sekarang kita mencoba mengadres homework kita, PR kita, agar kita benar-benar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi nomor 6 atau 7 di tahun 2045. Seperti target Indonesia Emas 2045. Tapi PR banyak, kalau kita bicara satu-satu pasti ini akan lebih dari berapa jam gitu. Tapi
terima kasih atas masukannya, tapi kita mungkin bicara dalam konteks G20 pada saat ini. Oke, setelah ini kami juga akan membahas begitu ya, bukan hanya tadi soal ekonomi, tapi kemudian hal lainnya juga untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi adalah soal manufaktur yang tadi kalau kata Apindo mengatakan bahwa yang sebenarnya diinginkan adalah padat karya ya, bukan hanya sekedar padat modal. Seperti apa catatannya? Usai jeda tetap bersama kami.